Bab 620. Siapa lagi? Semua orang kembali ke kota kuno. Pada saat ini, suara Feroding terdengar di lapangan, dan pendekar hitam wilayah selatan tidak ragu-ragu. Semuanya kembali ke kota kuno. Feroding tidak tahu apa yang muncul dari ketiga raksasa ini. Alasan mengapa mereka membuat orang mundur adalah karena ketiga raksasa ini terlalu besar dan tidak dapat dilawan oleh pendekar hitam biasa. Semua pendekar hitam kota kuno mundur ke kota, tetapi warrior yang tidak mundur, juga tidak perlu mundur. Pertahanan fisiknya saat ini, boleh dikatakan, adalah master alam kaisar. Dia juga bisa melawan. Jadi, mengapa takut dengan raksasa-raksasa ini? Tentu saja, dia tidak akan meremehkan musuh. Julian Luo melambaikan tangannya, dan pasukan wilayah tengah segera kembali di belakangnya, membentuk formasi pasukan. Gas-gas dari berbagai warna itu mengelilingi pasukan Julian Luo, membentuk penghalang alami. Orang-orang besar ini berasal dari zaman kuno. Warrior yang bertanya. Leluhur iblis mengangguk dan berkata, kamu harus berhati-hati, terutama manusia raksasa kuno. Jangan biarkan dia mendekati kota kuno. Pada zaman kuno, mereka semua musuh. Kamu juga bisa melihat, dengan ukurannya, selama mereka menabrak kota kuno, takutnya kota kuno akan runtuh. Warrior yang mengangguk. Sosok raksasa ini terlalu tinggi dan besar. Jika menabrak kota kuno, takutnya kota kuno benar-benar akan dirobohkan olehnya. Kelabang itu namanya kelabang terbang. Dia suka makan naga dan penyu hitam. Itu musuh bebuyutan klan naga. Kamu harus hati-hati. Dulu ada seekor naga raksasa yang terjerat sampai mati. Yang terbang masuk langit adalah elang emas menelan langit. Dia sangat cepat, dan itu adalah musuh mematikan dari klan kamikaze. Yang paling kuat adalah menelan dua kamikaze hidup-hidup. Leluhur iblis berkata perlahan. Warrior yang melirik kelabang di depan elang emas dan Julian Luo di langit, kemudian berkata, itu adalah Taois beracun, kamu harus berhati-hati dengannya. Dia sangat kuat, tetapi racunnya benar-benar menakutkan. Bahkan master peringkat kelima di tingkat alam bangsawan tidak dapat menahannya dan di bawah tingkat alam bangsawan akan mati. Dengan racunnya, dia langsung membantai seekor kota berukuran sedang yang berpenduduk hampir 30 juta dan tidak ada kota yang selamat. Jika racunnya memasuki kota kuno, mungkin akan menjadi marsal yang dipoles. Bagaimana denganmu? Kamu dan mereka berdua dari generasi yang sama. Mereka berdua sangat kuat. Keterampilan khusus apa yang kamu miliki? Warrior yang melihat tulang itu dan bertanya. Aku. Berbicara tentang ini, leluhur iblis tiba-tiba teringat bahwa dia benar-benar tampaknya tidak memiliki keterampilan khusus. Adapun membunuh, asalkan itu adalah orang. Ya, dia membunuh lebih banyak. Warrior yang tersenyum dan berkata, baiklah, hantu tua, kamu bisa kembali ke kota kuno untuk beristirahat. Serahkan saja padaku di sini. Juga, terima kasih sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, kembalikan kartu jiwaku. Leluhur iblis setengah bercanda. Shoot! Sebuah papan kayu muncul di depannya. Leluhur iblis melihat bahwa itu adalah kartu jiwanya. Leluhur iblis tertegun, dan berkata dengan salah, wah, kamu benar-benar mengembalikannya padaku. Apakah kamu tidak menginginkannya? Warrior yang bertanya dengan santai. Dulu, kartu jiwa leluhur iblis dibutuhkan karena takut dengan kekuatan lawan, tapi sekarang dengan kekuatannya tidak perlu takut sama sekali. Saat ini, leluhur iblis tidak melarikan diri,
menghalangi siluman malam, dan terluka parah karenanya. Leluhur iblis ragu-ragu dan berkata, "Kamu bukan karena melihat aku tidak memiliki kekuatan tempur sekarang, tidak ada kegunaan baru seperti ini, kan? Nak, jujur saja, aku hanya terluka sementara. Setelah menyerap sebagian darahku, aku dapat pulih seperti awal." Warrior yang mengatupkan mulutnya dan berkata, "Hantu tua, aku tidak mengetahui bahwa kamu masih memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Ayo, tidak mau kartu jiwa, kembalikan padaku, aku akan menyiksamu kelak. Kamu terlalu banyak berpikir." Leluhur iblis memegang kartu jiwa, lalu bergerak dan menghilang di tempatnya. "Terima kasih, budi ini akan aku ingat." Setelah muncul di kota kuno, suara leluhur iblis terdengar lagi. Warrior yang tersenyum, lalu menggerakkan telapak tangannya. Kotak pedang muncul di belakangnya, membalik tangan kirinya, dan empedu pedang muncul di telapak tangannya. Dia menatap Julian Luo dan yang lainnya, lalu mencibir, "Julian Luo, metode penyelamat hidupmu benar-benar melebihi harapanku, tetapi aku benar-benar ingin tahu, apakah metode penyelamatan hidupmu ini mempunyai begitu banyak metode penyelamatan hidup untuk menyelamatkanmu?" Shoot! Sebuah tembakan cahaya pedang dari pedang kayu warrior yang ke dalam pasukan Julian Luo. Dengan teriakan, 3 alam bangsawan langsung ditangkap oleh cahaya pedang ini yang terpotong menjadi 2. Kelopak mata Julian Luo berkedut, kemudian dia melihat kelabang terbang di depannya, dan berkata, "Ini adalah orang-orang yang aku minta kalian tangani. Bunuh dia. Aku akan menghabiskan ratusan juta darah orang untuk membentuk kembali tubuh kalian, sehingga kalian dapat dibangkitkan dalam arti yang sebenarnya." Benarkah? Yang berbicara adalah manusia raksasa kuno dan suaranya seperti guntur. "Aku adalah Raja Manusia, dan janji-janji yang dibuat secara alami efektif," kata Julian Luo. "Sesuai keinginanmu." Suara manusia raksasa kuno turun, dan tiba-tiba sebuah tangan raksasa menepuk-nepuk warrior yang. Tangan itu besar, tetapi kecepatannya tidak lambat sama sekali. Di bawah tekanan tangan raksasa, tangan itu belum mencapai tanah, dan tanah telah tenggelam hampir 1 kaki. Kemanapun tangan raksasa itu lewat, semua udara dievakuasi, membentuk ruang hampa. "Ayo!" Warrior yang menghentakkan kaki kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba terlempar keluar. Pedang kayu di tangannya langsung tertutup cahaya pedang. Kemudian, di mata semua orang, dia bertabrakan dengan tangan raksasa manusia raksasa kuno. Tubuh warrior yang dan tubuh manusia raksasa kuno sangat berbeda, benar-benar seperti manusia biasa dan semut, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan warrior yang. Badan yang besar memang memiliki kelebihan, namun itu tidak mutlak, apalagi di hadapan warrior yang, seorang kultivator pedang, pedang yang mematahkan 10.000 kemampuan. Ping! Pedang warrior yang menembus telapak tangan raksasa purba itu, dan kemudian, setelah jeda sejenak, dia mendengar suara cerit dan melewati telapak tangan manusia raksasa kuno. Di udara, pedang kayu di tangan warrior yang berayun cepat, dan tak terhitung energi pedang tercurah. Di bawah berkah jiwa pedang, empedu pedang dan pedang kayu, energi pedang kental dan mengerikan pada saat ini. Setiap pedang energi dapat dengan mudah merobek pertahanan para raksasa purba. Sudut mata Julian Luo sedikit berkedut. Kekuatan warrior yang ini jauh lebih kuat dari sebelum dia menghilang. Yang paling menjijikkan adalah yang disebut jenius tanah suci. Membiarkan senjata peningkat kekuatan kultivator pedang tanah suci jatuh ke tangan warrior yang. Kekuatan warrior yang sendiri sudah sangat mengerikan. Selain empedu pedang,
ada pedang kayu yang sama kuatnya dengan harimau. Sama seperti sekarang, pertahanan fisik manusia raksasa kuno tidak berguna di hadapan warrior yang Manusia raksasa kuno meraung, dan gelombang udara melesat dari mulutnya ke arah warrior yang. Namun sebelum sampai di depan warrior yang, gelombang udara itu hancur oleh energi pedang warrior yang. Tanpa diduga, lebih dari 15.000 tahun kemudian, orang yang luar biasa dan berbakat ini akan muncul di benua. Bahkan di zaman kuno, pada generasi yang sama, kekuatannya juga berada di puncak keberadaan. Lihat manusia raksasa kuno langsung ditindas oleh warrior yang, kelabang terbang tiba-tiba berbicara. Awalnya, dia sedikit membenci Kaisar Pedang karena energi spiritual masa kini di benua sudah sangat tipis. Biasanya, tidak mungkin penjahat tak tertandingi semacam itu muncul, tetapi Kaisar Pedang warrior yang di depannya mengejutkannya. Tolong bantu raksasa itu. Julian Luo berkata dengan sungguh-sungguh. Karena jika terus berlanjut, bahkan jika manusia raksasa kuno tidak mati, pasti akan berakhir seperti leluhur iblis. Dia ingin pasukan itu mengepung bersama-sama, tetapi dia tidak dapat melakukannya sama sekali, karena jarak setiap tembakan manusia raksasa kuno dan kelabang terbang terlalu besar. Kalau sampai menyerang pihak sendiri, akan sangat memalukan. Kelabang terbang menganggukkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan kami bertiga saat ini, siapapun, takutnya tidak akan menjadi lawannya. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku juga akan menembak. Setelah kata-kata itu jatuh, kelabang terbang tiba-tiba terlontar dari tanah, dan tubuh besar itu seperti anak panah yang terbang, mengenai warrior yang di langit. Warrior yang sedang mengayunkan pedangnya tiba-tiba berhenti dan melihat kelabang terbang yang memukulnya. Mulut warrior yang cemberut, dan pergelangan tangannya bergerak, serta sarung pedang kuno muncul di tangannya. Kemudian, sebuah senjata Dao dimasukkan ke dalam sarung pedang kuno. Dia benar-benar tidak tertarik bertarung dengan pembantu seperti Julian Luo, dia ingin bertarung dengan cepat. Melihat adegan ini, mata Julian Luo menyusut dan dia berkata dengan kaget, hati-hati dengan keterampilan pedangnya. Begitu Julian Luo selesai berbicara, dia melihat pedang di tangan warrior yang tiba-tiba terhunus, pedang itu hancur, dan energi pedang jatuh dengan keras dari udara. Kelabang terbang ngeri, menarik kepalanya tanpa berpikir, menggulung tubuhnya menjadi lingkaran, kemudian membantingnya ke dalamnya. Duar. Terdengar suara keras, dan di mata semua orang yang ketakutan, terlihat tulang-tulang kelabang terbang tiba-tiba retak, dan kemudian dengan cepat jatuh dari udara. Boom! Kelabang terbang langsung menghantam tanah dan tenggelam ke tanah. Semua orang ngeri. Pharaoh Ding di kota kuno memiliki senyum di wajahnya. Warrior yang lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada keraguan tentang itu, dan dia tidak ragu untuk memihak warrior yang sebelumnya, ternyata dia menang. Meskipun kemenangan atau kekalahan yang sebenarnya terletak pada orang-orang besar di atas kekosongan, dia sangat jelas bahwa Master Setengah Suci tidak semudah itu kalah. Kecuali dikepung oleh 2 atau 3 setengah suci, jika tidak, sangat sulit untuk menginginkan seorang Master Setengah Suci jatuh. Apalagi Pak Tuamu memiliki asal-usul yang sangat misterius. Sebelum menghadapi Setengah Suci, lebih dari 100 Master Alam Kaisar tidak memiliki rasa takut sedikit pun, jadi dia yakin bahwa bahkan jika Pak Tuamu kalah dari lawannya, dia tidak akan pernah mati. Selama tidak mati, maka wilayah selatan dapat bertahan. Yang terpenting adalah warrior yang tumbuh terlalu cepat. Selama dia diberi sedikit lebih banyak waktu untuk tumbuh, siapa yang bisa menekannya di dunia ini?
Apa yang dia pertaruhkan sebenarnya adalah masa depan warrior Yang. Setelah menebas kelabang terbang dengan pedang, warrior yang mengeluarkan senjata Dao dan memasukkannya ke dalam sarung pedang kuno, lalu melirik Julian Luo. Tatapannya menyapu rombongan Julian Luo dan bertanya, "Siapa lagi?" Bersambung.